Wah, seru ya Bu. Alhamdulillah Indonesia sudah selesai pemilu dan kayaknya sepertinya pemilu tahun 2019 ini yang paling seru dan seru ya. paling banyak drama-drama gitu ya. Iya. Sehingga katanya juga kan antara paslon 1 dan paslon yang lainnya, paslon satunya, yang paslon 1 katanya mengklaim dirinya pro Pancasila, iya. terus yang kedua menstigmatisasi pro khilafah. Jadi seolah-olah bertentangan gitu ya. Iya, tapi sebenarnya nih ya Bu ya, saya tuh bingung gitu. Ada nggak sih di dalam Islam itu pemilu gitu ya? Iya. Sebenarnya ada nggak? Gimana deh? Iya. Oke, baik. Nah, di dalam Islam itu ada pemilu. Ada. Hanya kan di dalam Islam itu yang melibatkan umat, melibatkan rakyat itu ada dua ya. Pertama ketika memilih pemimpin ya, memilih khalifah. Nah, ketika memilih khalifah, hukum pemilu itu dia hanya sebagai teknis atau uslub ya. Artinya dia sewaktu-waktu boleh diambil, sewaktu-waktu boleh nggak dipakaikan. Hukumnya cuma mubah. Yang metode yang mutlak harus tetap pada pemilihan khalifah itu adalah baiat ya. Baiat umat ya kepada khalifah ya, sehingga di pundak seluruh kaum muslimin itu ada baiat, itu yang menggugurkan yang lain ya. Nah, jadi kalau dalam pemilihan khalifah metode yang baku itu adalah baiat, sedangkan teknis ya, teknis atau uslubnya itu adalah bisa pemilu. Nah, jadi itu untuk khalifah. Tetapi kalau untuk majelis umat ya, dan di dalamnya juga ada majelis wilayah, itu metode pemilu, satu-satunya metodenya adalah pemilu. Kenapa? Karena majelis umat, majelis wilayah, dia adalah perwakilan, representasi dari umat. Maka ini adalah mutlak, gak mungkin umat itu memilih orang yang dia gak kenal. Iya. Maka tokoh yang dipilih atau calon-calon yang dipilih itu tokoh yang sangat track recordnya dikenal oleh umat. Nah, maka untuk pemilu dalam hal memilih majelis umat dan majelis wilayah itu adalah metode dan mutlak. Ya, tidak boleh pakai yang lain. Kenapa? Karena mereka adalah representasi atau mumasil ya, wakil dari umat yang memilih mereka. Umat kenal dia. Umat tahu bahwa dia ini orang yang sangat peduli dengan urusan mereka gitu. Nah, jadi berbeda ya, gitu ya. Nah, hukumnya ya, untuk khalifah dia adalah uslub atau teknis saja. Sewaktu-waktu bisa diambil, sewaktu-waktu juga tidak diambil pemilu itu ya. Begitu juga kita lihat dalam fakta sejarah Khilafah Ar-Rasyidin, ada yang lewat pemilu, ada yang lewat penunjukan ya kan. Tetapi metode baku yang tidak boleh ditinggalkan itu adalah baiat ya. Nah, tetapi untuk majelis umat dan majelis wilayah itu mutlak pemilihannya lewat pemilu gitu. Nah, kan kata Ibu tadi kalau majelis umat itu mutlak pakai pemilu. Iya. Tetapi kalau seperti sistem demokrasi sekarang kan apakah itu kayak DPR gitu ya Bu ya. Nah, tetapi yang membedakan di sistem khilafah sama demokrasi itu pasti ada bedanya dong. Apa itu yang beda? Baik. Nah, kenapa di dalam pemilihan anggota legislatif kan disebut anggota legislatif? Iya. Kenapa? Karena ada perkara yang sangat urgen dari fungsi anggota DPR di dalam demokrasi, yaitu legislasi. Mereka menetapkan, mereka merumuskan undang-undang dan menetapkan undang-undang ya. Nah, yang ini maka mereka disebut dengan legislatif. Nah, sementara majelis umat dan majelis wilayah di dalam sistem kekhilafaan, di dalam Islam, dalam sistem pemerintahan Islam, mereka tidak melakukan fungsi legislasi. Mereka cuma dua fungsinya, sebagai syuro. Syuro itu memberikan pandangan ya, memberikan pendapat, saran. Kemudian muhasabah. Muhasabah itu mengkritik ya, mengkritik pemimpin. Nah, sehingga legislasi nggak ada. Kenapa legislasi? Kan Allah sudah menetapkan seperangkat hukum syariat. Maka
tidak perlu lagi ada legislasi. Hukum syariat itulah tinggal dijalankan. Hanya untuk perkara-perkara yang itu ada perbedaan pada tingkat mujtahid misalkan, maka hak untuk melegislasi itu ada pada khalifah. Oh begitu. Bukan kepada majelis umat dan majelis wilayah. Jadi majelis umat dan majelis wilayah itu, maka mereka tidak melakukan fungsi legislasi. Mereka melakukan fungsi satu, pemberian pendapat dan saran, syura. Kemudian mereka melakukan muhasabah, mengkritik pemimpin, mengkritik khalifah. Itu fungsinya. Jadi sangat berbeda. Walaupun sepintas kayaknya sama mirip ya, tetapi berbeda sekali. Ini yang membedakan. Maka ketika fungsi legislasi di dalam pemilu, anggota DPR dalam pemilu, anggota legislatif di dalam pemilu demokrasi, karena mereka melakukan legislasi, inilah yang faktor yang paling bertentangan dengan Islam. Iya. Karena di dalam Islam itu inil hukmu illa lillah. Hak menetapkan hukum itu hanya kepada Allah. Allah lah asyari. Asyari itu yang berhak menetapkan hukum yang berlaku bagi masyarakat. Nah, jadi seperti itu, berbeda kan? Sangat berbeda, Bu. Makanya berarti artinya memang pemilihan pilpres, pileg, DPD di dalam sistem demokrasi itu sendiri tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki kan ya? Benar. Baik itu hakikat orang yang dipilih, dan nanti wewenang apa yang ada pada dia gitu kan. Dan undang-undangnya juga kan? Undang-undangnya juga. Kebijakan yang diambil maksudnya kan. Jadi kalau majelis wilayah atau majelis umat nanti, misalkan saya diwakili dari majelis saya diwakilkan ke majelis umat itu di pusat ya. Entah dimanapun nanti ibu kota kekhilafaan. Nah, misalkan saya wakil dari Sumatera Selatan, maka saya adalah orang yang paling dikenal orang di Sumatera Selatan. Saya paling kenal daerah saya. Saya menyuarakan Sumatera Selatan itu butuh berapa rumah sakit, butuh berapa kilometer jalan, butuh berapa sekolah, butuh berapa perguruan tinggi. Saya menyuarakan itu. Nah, uniknya majelis umat dan majelis wilayah itu di dalam Islam boleh perempuan, laki-laki, wanita boleh. Ya. Kemudian non muslim pun boleh. Non muslim untuk para non muslim ya artinya. Tetapi memang non muslim itu tugasnya bukan muhasabah, tetapi tugasnya syuro, memberikan pendapat. Karena apa? Misalkan kan mereka mewakili komunitasnya, misalkan ini komunitas orang-orang Nasrani. Mereka sebenarnya butuh gereja, tetapi kenapa negara tidak memfasilitasi gitu ya kan? Atau gerejanya kenapa tidak dilindungi gitu ya? Maka mereka menyuarakan ini. Di majelis umat memberikan bahwa mereka butuh gereja sekian, mereka butuh gini, kenapa negara tidak lain? Nah gitu. Artinya memang ketika khilafah itu berdiri mengayomi seluruh umat masyarakat dan seluruh agama ya Bu ya. Maka di dalam Islam itu selama 13 abad agama apapun hidup dalam kekuasaan Islam itu dia tidak dihalangi dari segi akidah dan ibadah serta akhlak. Ya kan, hanya dari segi kemasyarakatan tentu saja mereka itu diatur dengan hukum syariat. Namun dari segi haknya mereka bisa berhak mendapat pendidikan gratis mulai dari PAUD sampai mau S1, S2, S3 terserah. Kemudian mereka kalau sakit mendapat pelayanan kesehatan, tidak peduli mereka itu non muslim, akan dilayani sesuai dengan tingkat penyakitnya. Maka di dalam Islam itulah pernah ada rumah sakit yang tanpa kelas. Ya kan, artinya orang itu dilayani sesuai dengan tingkat penyakit dan itu full 100% dijamin oleh negara. Mau dia non muslim, mau dia muslim, mau dia pejabat, mau dia rakyat biasa, dilayani very important person. Nah, itu Islam. Very important. Nah, ketika ini diterapkan kan baru terasa, oh inilah Islam rahmatan lil alamin.